الأنبياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di dalam tempat yang mulia ini, yaitu di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah menuntut ilmu agama sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita digolongkan dan juga anak cucu kita, zuriat kita digolongkan menjadi orang-orang yang cinta akan ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 197. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi bid darain amin. Hadis ke-8. Judulnya membela nasib golongan yang lemah. Jadi membela nasib golongan yang lemah termasuk akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita umat sidin. Bunyi hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsabuhu qala wa kal qa'imi alladhi la yafturu wa qas-sa'imi alladhi la yuftiru. Muttafaqun alaih. Artinya muttafaqun alaih itulah Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat memadahkan ini hadis sahih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menguruskan nasib para janda. Maksud janda di sini janda miskin. Dan orang yang miskin akan mendapat pahala mujahid fi sabilillah. Mujahid itu orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi orang yang mengurusi janda-janda miskin, orang-orang fakir miskin, itu dia mendapatkan pahala seperti pahala berjihad fi sabilillah. Mengurus ini maksudnya menyantuni kah, atau menyediakan tempat tinggal kah bagi inya kada di bisi rumah. Kayak apa diusahai supaya inya ini nyaman hidup gitu nah. Kada melarat
Atau misalnya kita nih kada jawabang sugih, lalu kita bebintaan kah misalnya mengumpulkan duit bebawaan orang kampung gasan menyantuni janda-janda nang melarat di kampung misalnya, bisa juga itu. Atau orang-orang miskin, amun janda sugih kada termasuk lah, sugih aja orangnya. Ini misalnya janda nang ditinggalkan ditinggalkan cerai oleh laki atau ditinggal mati oleh laki, nang inya nih kada kau cari lagi. Lah misalnya janda nih ditinggal mati laki, cuman warisan laki 10 miliar. Nah itu biar kada diurusi kan, banyak aja duitnya. Nah. Dan berkata perawi hadis, perawi itu periwayat hadis, saya perkirakan baginda itu Nabi kita juga ada bersabda dalam satu perumpamaan lain, seperti orang yang bersembahyang terus menerus di waktu malam dan berpuasa setiap hari. Jadi orang toh mengurusi nasib janda miskin deh, orang-orang fakir miskin deh. Inya ujar Rasulullah dapat pahala nang kaya orang nang pahalanya sembahyang terus-terusan sembahyang, nang pahalanya kayak itu. Nang kaya pahala orang nang berpuasa setiap hari puasa, nah dapat pahala. Nah walaupun inya nih kada nang mengamalkan nang sembahyang terus-terusan, paling nang wajibnya aja puasa paling bulan Ramadan aja, cuman kalau dia mengurusi atau menyantuni orang-orang miskin, fakir miskin, maka dia dapat pahala seperti pahala sembahyang terus-terusan, puasa terus-terusan. Nah gitu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keterangan hadis di atas menyatakan kepada kita kelebihan orang yang menguruskan itu mengurusi nasib orang-orang yang lemah seperti para janda, apalagi jandanya janda yang sudah tua, orang-orang yang miskin dan anak-anak yatim nang kadina mengurusinya nih. Mereka yang berbuat demikian akan diberikan ganjaran, maksud ganjaran itu pahala yang sama dengan orang yang memenuhkan malamnya dengan beribadah, sama orang nang mengisi waktu malamnya seberataan beribadah dan siangnya dengan berpuasa. Kayak orang berpuasa terus menerus pahalanya nih. Rasanya cukup susah untuk kita dapat beribadah sepanjang malam dan berpuasa setiap hari. Kayak kita nih pinanya kan tidak nang sanggupnya, kan tidak nang kawa istiqomahnya nang samalaman rutin sembayangan samalaman kada beguringan. Berapa misalnya perolehan syarat serakaat? Mungkin malam ini kawa, malam esok belum tentu kawa. Belum tentu istiqamah, apalagi malam esoknya. Puasa kita paling bulan Ramadan tuh uyuh liot. Puasa sunat kada kawa kita. Puasa Nabi Daud dia kawa. Puasa Nabi Daud tuh sehari puasa, sehari kada puasa, sehari puasa, sehari kada puasa. Maksudnya di luar bulan Ramadan. Puasa sunat kada kawa kita gitu. Apalagi aja sarwan jan, siang sarwannya, kalau puasa mantinan jan, makanan tuh. Nah, cuman ada pahala yang kita dapatkan kayak itu, pahalanya kayak sembahyang semalaman, terus-terusan kayak puasa tiap hari terus-terusan, mengusahakan supaya orang fakir, orang miskin inya hidup nyaman, kada melarat. Ini adalah gambaran orang yang telah berhasil memenuhkan keseluruhan waktunya dengan amal ibadah. Amun orang tuh jasinin kawa sembahyang semalaman kada beguringan, siang puasa.
Itu contoh atau perumpamaan atau gambaran orang yang memenuhi seluruh waktunya dengan amal ibadah kada ada maksiat. Nah, namun jasiden pahala yang sebegini besar juga akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang membela golongan yang lemah di kalangan umat ini. Walaupun usaha yang dilakukannya untuk membela nasib golongan yang lemah itu tidaklah sepayah orang yang memenuhkan waktunya dengan amal ibadah di sepanjang siang dan di keseluruhan malam. Walaupun misalnya ya kalau kita kada kawa sepanjang malam ibadah, sepanjang siang puasa. Cuman kalau kita kawa membela nasib golongan yang lemah, kita dapat pahala seperti orang beribadah semalaman terus-terusan, puasa siang hari terus-terusan. Nah, makanya wah ini ada ya kalau ngarannya panti asuhan ya kalau leh, ada panti jompo leh, ada lagi apa tuh rumah doa apa ajar macam-macamnya lagi Darul Aitam ya, tempat anak yatim. Nah, cuman nih kan ada di sebagian kota-kota tuh ada panti jompo nang biasanya di situ bila kuitan tuh kada kon mau urus diandak ke situ. Namun kita orang Islami janganlah, mun kita nih bisi kuitan tuh mun kita kau menggaduh baik menggaduh kita itu nih modelnya tuh kayak apa yo, kayak membuang kuitan kan gitu, walaupun diberi juga tahu diberi gadanya oleh anaknya, mungkin donasi dari orang lain kan Allah alam nang panti jompo tuh. Cuman kalau kita nih kayak durhaka bang lah modelnya tuh, bila bisi kuitan lalu diandak ke situ kada kon maharong, kada kon maharagu. Nah jadi nang bagusnya ti kata orang Islam ini biar kada usah di anak di panti jompo, kuitan kita sudah Tuhan kita aja menggaduh sesanggup kita, karena di situ kita peluang untuk membalas jasa sirin. Sebenarnya kita kada kau membalas jasa sirin terlalu besar ya, adalah sedikit gitu nah berbakti lawan sidin gitu nah. Tapi alhamdulillah di daerah kita ini kan di Depang nang panti jompo tuh di daerah kota-kota itu atau di daerah orang-orang nang kada Islam biasanya itu bila tuha diandak ke panti jompo itu kada tahu lagi kisahnya. Nah kasihan bang gitu. Nah tapi misalnya kita ya kalau ada duit lah misalnya ya lalu kita mendonasikan duit kita ke panti jompo itu gono pahalanya ya kalau orang-orang lemah, orang-orang kau berusaha lagi, orang-orang miskin. Jadi hadis ini mendorong kita untuk mengurusi dan membela nasib golongan yang lemah ini, terutama oleh mereka yang mempunyai kemampuan dalam pengurusan. Jangankan kayak itulah, ada misalnya tetangga kita nang misalnya kelaparan, walaupun seekong tetangga nih, lalu kita bantu misalnya semampu kita, nah itu sudah luar biasa toh. Ada usaha sampai ke panti jompo nang di sekitar kita aja tah. Bila apalagi inya misalnya ya Allah meminta-minta nah kepada kita sanggup maka kita bantu. Inya meminta pun karena terpaksa. Atau oleh mereka yang mempunyai kekayaan yang biasanya mereka tidak banyak berpeluang untuk puasa di waktu siang karena sibuk dengan urusan usaha dan sebagainya. Ini bubuhan nang pengusaha sugih tah sibuk kalau dengan usahanya, kalau mencari duit kada sawat kalau puasa karena siangnya sibuk mencari harta, malamnya pulang kauyuhan sibuk guring. Nah itu nang paling abdol tuh ibadahnya itu bersedekah kok kepada fakir miskin dah. Orang sugih nang kayak itu nang paling abdol bersedekah tuh ibadahnya kepada fakir miskin. Apa siang kada kau puasa juga berusaha, orangnya sesiangan, malam ada kau juga sembahyang malam kauyuhan udah istirahat. Nah itu harus mendonasikan hartanya tak kepada fakir miskin supaya
inya dapat pahala puasa walaupun inya kada puasa, supaya inya dapat pahala beribadah semalaman walaupun inya kada sembahyang malam, karena kauyuhan tadi itu sebagai pengganti supaya mendapatkan pahala puasa, pahala ibadah malam. Dan mereka juga tidak banyak berpeluang untuk beribadah di waktu malam karena mereka perlu mengambil waktu istirahat yang lebih panjang disebabkan keletihan dari banyaknya urusan yang mereka selesaikan di waktu siang. Kan malam udah koyola usaha. Pagi lah tolak, jam 7 tolak begawi, sekian sore jam 5 hanya boleh ke rumah. Oh iya nih siangan nih. Kena Mbak Isa guring sampai subuh kan karida sembahyang malam karena kauyuhan dunia. Nah lamun ada duit disisihkanlah, disantuni apa fakir miskin kan asa kada mungkin kalau di kampung tuh kan tidak fakir miskin, pasti ada di kampung tuh orang nang fakir nang miskin. Nah datangi fakir miskin, baelang on fakir miskin, batakon fakir miskin, pian berapa kali sehari makan? Aku aja sekali aja sehari makan jan. Itu gin berbagi jan sebungkus nasi ini berbagi berlima. Nah di situ kita menumbuhkan rasa syukur kita. Syukurnya ya aku ini 5 kaliin kalau sehari makan. Inya sekali sehari aja makan. Nah makanya apabila kita bergaul dengan orang-orang miskin, maka itu menjadikan kita bersyukur. Kita nih masalah dunia nih pandang lo kepada orang yang di bawah kita nih supaya kita bersyukur. Jangan bakawan orang-orang sugih, maksudnya jangan katuju bakawan orang sugih terus kalau miskin nggak di kawan nih ya kina hendak jual kayak orang tamak dengan dunia. Nah dengan kita memandang orang miskin bersyukur kita nih. Batu pulang kita lihati kendaraan kada dibisi sepedanya gini pina buruk kita bisi kendaraan, alhamdulillah hati kita alhamdulillah katanya tanyaman aku pada inya inya baju buruk kita banyak bisi baju di lamari. Nah bersyukur kita, bukan cuma menumbuhkan rasa syukur, bisa menumbuhkan rasa iba kayak orang tua. Kalau kita ada berpikiran nak memberinya baju atau memberinya apakah ada nang lebihan daripada terpakai, beri fakir miskin. Nah itu membantu orang fakir miskin itu akan menghasilkan pahala ibadah asal ikhlas deh, asal ikhlas lillahi ta'ala. Nah dapat pahala puasa, dapat pahala ibadah semalaman. Keletihan dari sudah tadilah. Jadi peluang untuk merebut derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala ada di hadapan semua lapisan masyarakat. Kita tuh hendak mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah tuh banyak caranya. Nah kayak kita misalnya kada tapi berduit kan kada kau bersedekah kah, banyak beribadah kah, banyak salawat kah. Bagi nang sugih kalau ada tapi ada waktu untuk beribadah, duit digunakan untuk membantu fakir miskin, itu bisa mendapatkan derajat yang tinggi juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kepada kita akan keluasan nikmat dan karunia Allah Ta'ala. Kita nih hidup bermasyarakat malah bersosial malah. Jadi kita nih kada kawan yang seorangan aja tah. Maksudnya nafsi itu kada kawan. Kita harus peka dengan orang yang di sekitar kita. Harus peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita. Kita soalnya kayak ini bila kita tuh ada kematian, siapa ya nang kita minta bantuin? Pasti tetangga kita nang membantu kita, atau kita dapat musibah, pasti orang yang terdekat kita nang kita minta bantu. Nah, jadi saling membantu, saling membutuhkan hidup masyarakat gini. Contoh misalnya kita kehabisan gula, kemana nukar? Ke warung tetangga, berhajat kepada orang lain. Kita sakit kepala kemana? Ke dokter, misalnya mantri, tetangga kita juga tah. Kita misalnya pacah ban kendaraan, tetangga kita juga tah. Tukang servis kendaraan, kita nih saling memerlukan, saling berhajat.
Nah, ketika kita mendapatkan nikmat yang terbanyak, maka kita disuruh untuk berbagi kepada orang-orang miskin. Nah, kayak itu. Ada sembahyang leh, Itu ada dua pendapat, Pang. Ada yang mengatakan jangan diberi ijat. Soalnya amun kita memberinya lalu ditukarakannya ke makanan, lalu jadi kekuatan, tapi kekuatannya digunakannya untuk maksiat. Karena ada sembahyang itu maksiat. Ada juga pendapat kayak itu jangan diberi. Nah, ada juga pendapat sebutingnya beri aja. Soalnya kita ini kan memandang apa tuh kemanusiaan. Kalau masalah inya kada sembahyang itu urusannya Allah. Lawan juga kalau dipandang di segi kemanusiaan itu tidak memandang agama. Kan kita kan apa membantu orang nih itu tidak ada pendapat mengatakan kita kada memandang apa sukunya, kulitnya hitam ke putih kah, apa agamanya, apa rasnya. Pokoknya bila ia memerlukan dan ia tetangga kita, maka kita wajib membantu. Walaupun non muslim, karena apa nang jiran kita nih ada 3 macam. Ada jiran kita nih dia mempunyai 3 hak, yaitu jiran kita. Yang penting jiran kita adalah hak jiran, satu hak. Kemudian hak kedua, hak sesama muslim. Kita sama Islam ya, 2 hak dah. Kemudian hak ketiga, inya nih ada kaitan keluargaan kita. Jadi 3 hak tuh. Hak jiran, hak keluarga, hak sesama muslim. Ada jiran kita ini 2 hak aja. Yang pertama hak tetangga karena berdekatan dengan kita. Yang kedua hak sama muslim. Contoh misalnya ulun bertetangga lawan pian, kita ini kan tidak kaitan keluarga nih. Amun ditelusuri sadam Bang cuman menang paraknya tuh kan tidak senasab. Cuman kita nih pian non paman Sulaiman nih. Pan ulun itu 2 hak. Hak tetangga lawan hak sesama muslim. Nah, kemudian ada lagi pian 1 hak kayak, yaitu hak jiran aja. Kita bertetangga dengan orang yang non muslim dan ini akan tidak kaitan keluarga kita. Orang Kristen misalnya berdekatan rumah dengan kita, itu inya tuh tetangga kita juga, maka kita wajib menunaikan hak kepada tetangga. Di antaranya apa? Kada boleh mengganggu inya, kada boleh menyakiti, menjalimi inya. Tapi kan nya dapat 1 hak bagi kita, hak tetangga aja. Hak sama muslim kada. Kenapa? Karena inya non muslim, kita orang Islam. Apabila kita memotong daging kurban, itu inya kada dapat daging kurban. Karena daging kurban cuma kepada orang Islam. Orang kafir kada dapat. Walaupun tetangga kita, inya kada dapat hak nang sama muslim. Kemudian kita kan boleh mengucapkan salam kepada non muslim. Paling-paling, kayak apa kabar? Kayak itu aja. Tapi kalau kita sama muslim nih, assalamualaikum. Nah, kemudian hak keluarga, kita kan mau keluarga jual lawan inya misalnya. Nah, jadi apabila orang nang seperti ini, dia toh mendapatkan kesusahan, kelaparan, maka kita kan bertoleransi. Kalau kepada non muslim aja kita bertoleransi, apalagi kepada orang yang Islam. Kayak apa toleransi diajarkan dalam Islam kepada orang yang non muslim? Apabila inya kelaparan, kita wajib memberi makan. Apabila inya minta bantuan, kita wajib membantu. Contoh, inya misalnya anak rumah sakit ya Allah, atau anak apa kayak kalau kita bisi mobil, kita wajib mengatakan karena kemanusiaan. Karena kita memandang inya ini manusia. Jadi dalam rangka kemanusiaan itu kita tidak lagi memandang apa agamanya. Jangan kayak ini, ikam bang kafir, ndak membantu. Karena itu orang Islam nih. Ikam bang non muslim, boleh aku mengatakan ikam ke rumah sakit biar ikam mati. Karena itu toleransi kepada orang non muslim, kita membantu dia. Tapi kalau masalah agama kan ada toleransi. Misalnya inya Natalan, kita udah boleh umpet Natal atau mengucapkan selamat Natal, itu lain lagi namanya. Lana a'maluna
walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin, agama-agama ikam, agamaku, ritual ikam, ritual yang anu campur. Misalnya kita pemaulidan, biar kita kada menyaruinya. Biarinya benakalan, biarinya kada menyaruhi kita. Artinya inya bebas beribadah, inya kada mengganggu kita. Kita bebas beribadah, inya kada mengganggu kita. Kita kada mengganggu inya. Itu naranya toleransi. Jangan toleransi itu minyak benakalan, juga haleluya. Nah, itu kebablasan tuh. Jadi toleransi itu dalam batas kemanusiaan aja. Apabila kita punya yang lebih daripada harta, inya misalnya miskin bahkan kelaparan, apalagi inya sampai yang minta-minta, maka kita wajib membantu. Bahkan kita di situ menunjukkan akhlak, beginilah akhlak orang Islam. Membantu kaum nabi kita tuh sidin kan mailangi orang nang non muslim gula, yang meludahi sidin tuh orang non muslim gula. Kayaknya garing orangnya karena sidin ini toleransinya luar biasa. Nabi Muhammad mailangin kepada orang non muslim sambil membawakan makanan. Kan memandang agama. Kalau Nabi, kalau misalnya kemanusiaan nih, ada juga Pak anu guru nang pendapat nang itu. Jadi ada dua pendapat, terserah aja nak mengikuti yang mana. Kalau ulun lebih condong nang nomor 2 Bang. Nang ke atas kemanusiaan tadi. Kalau masalahnya sembahyang kadanya itu urusannya Allah Taala. Apalagi kan orang ini orang Islam. Kepada orang non muslim aja kita wajib membantu. Bila inya kelaparan, dapat musibah atau lain sebagainya, kita wajib. Apalagi orang ini orang Islam, cuma kadinya sembahyang aja, itu urusannya Allah Taala. Ada lagi pendapat yang pertama tuh agak keras memang sedikit. Inya kada sembahyang yang diberi ijab. Ada juga pendapat kayak itu. Karena mun kita berinya, lalu inya makan, lalu inya jadi kekuatan nangnya itu kada digunakannya untuk beribadah, bahkan untuk maksiat. Kan kada sembahyang itu maksiat pula. Meninggalkan sembahyang itu maksiat pula. Nah, jadi terserah aja anak memilih yang mana. Nah, ingin sedikit lah nang sebutingnya belang kitab nah. Wallahu alam bisawab. Kitab sebutingnya belang. Halaman 33. Halaman 33 paling tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Judul yang ke-10, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasulnya. Sifat-sifat mustahil nang bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Rasul Allah. Judulnya nih. Bait syairnya, wal mustahilu dhiddu kulli wajibi fahfadh li khamsina bi hukmin wajibi. Apa artinya? Terjemah. Dan sifat yang mustahil itu adalah lelawanan segala sifat yang wajib. Maka hafal olehmu 50 sifat karena hukumnya wajib. 50 sifat tuh kayak ini. Kalau digabung berataan kan kayak ini. Kan wajib bagi Allah Ta'ala 10 sifat kelak 20 sifat. Mustahil bagi Allah Ta'ala 20 sifat berapa dah? 40 dulu lah. Nah, kemudian yang wajib bagi para rasul 4 sifat ya nang tabligh, amanah, sidik, patanah. Berapa tadi? Nang tadi kan 20. Kira lo belum tuntung tadi lah. Nang wajib bagi Allah Ta'ala 20 lah. Nang mustahil 20 40 dah lah. Betul, nang harus bagi Allah Ta'ala 1 kemarin. Sudah kalau nang harus bagi Allah Ta'ala, nang harus menciptakan alam semesta, harus kada menciptakan alam semesta, terserah Tuhan gitu nah. Jadi 41 tah, 41. Kemudian tambah lagi nang wajib bagi Rasul 4 sifat nang wajib bagi Rasul 4. Mustahil
sifat yang mustahil bagi Rasul 4 pulang 8 tambah 4 1 berapa tadi? Hah? Yalah. Kemudian nang harus pulang bagi Rasul 1 pas 50 heula. Nang kemarin nang harus bagi Rasul tuh harus saja garing, harus saja makan kayak orang juga, harus saja lapar. Nah itu. Gitu lah. Jadi digabung merataan nang wajib bagi Allah Taala, nang mustahil bagi Allah Taala, nang harus, nang wajib bagi para rasul, nang mustahil bagi para rasul, nang harus bagi Allah Taala 1, nang harus bagi para rasul 1. Itu seberataan dijumlahkan 50 sifat. Maka hafal olehmu 50 sifat karena hukumnya wajib. Nah, tapi kan kita sudah belajar tadi. Penting paham dulu. Walaupun nggak ada hafal, penting paham dulu. Maksud hafal itu pahami, kaji, tuntut ilmu itu. Nah, huraian. Sifat mustahil bagi Allah adalah lelawanan segala sifat yang wajib bagi Allah. Maka yaitu 20 sifat. Dan sifat mustahil bagi para nabi dan rasul adalah lelawanan kepada segala sifat yang wajib bagi mereka. Maka yaitu 4 sifat. Nah, sini disebutkan sini lawanannya. Adapun sifat-sifat yang mustahil bagi Allah yang 20 sifat itu adalah yang pertama al-adamu, artinya tidak ada. Kan inilah contoh adalah al-adamu artinya tidak ada. Itu lawanan dari sifat al-wujud, artinya ada. Kan sifat Allah Ta'ala yang wajib bagi Allah Ta'ala wujud lah, artinya ada. Lawanannya apa? Tiada, mustahil tiada. Nah itu. Asa kada mungkin Tuhan tuh kada ada, pasti ada. Nah, yang mustahil tuh mustahil tiada, wajib ada. Nah, kemudian yang kedua al-hudusu artinya baharu. Kan terlalu tuh nang mustahil bagi Allah Taala tah. Baharu tuh mustahil bagi Allah Taala. Baharu tuh ada awalnya, ada permulaannya. Nah, itu mustahil bagi Allah Taala. Lawan dari sifat al-qidam artinya sedia. Allah Taala tuh sedia. Artinya kada berpemulaan, adanya tuh qadim. Nah, kemudian yang ketiga al-fana'u artinya binasa. Mustahil Allah Ta'ala binasa, mustahil Allah Ta'ala hancur, pas Tuhan hancur. Mustahil. Itu lawanan dari sifat al-baqa artinya maha kekal. Jadi Allah Ta'ala tuh maha kekal. Kekal tuh kada berhancuran. Nah, kemudian halaman 34. Yang keempat sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala mumasalatuhu ta'ala lil hawadisi, artinya sama dengan yang baru. Mustahil Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Contoh misalnya Tuhan berhidung, mustahil Tuhan berhidung. Tuhan bermata, Tuhan bertangan, mustahil sama. Namun sama itu namanya lain Tuhan. Yang sebujurnya Tuhan itu kan ada sesamaannya. Nah, mustahil. Lawanan dari sifat al-mukhalafatu lil hawadis. Artinya apa? Artinya maha tidak sama dengan yang baharu. Jadi Allah Ta'ala itu ada kalau diumpamakan dengan yang baharu nih, kada kalau diumpamakan dengan makhluk. Kada ada sesamaannya, Bang. Kemudian yang kelima al-ihtiyaju ila ghairihi. Mustahil juga Allah Ta'ala artinya berhajat kepada yang lain. Tuhan kada berhajat. Ya kalau mustahil Tuhan tuh berhajat kepada yang lain. Mustahil Allah Ta'ala tuh minta bantuan kepada makhluk. Maksud kitanya. Nah itu lawanan dari sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Artinya maha berdiri dengan sendirinya. Dalam kurung tidak berhajat kepada yang lain. Allah Ta'ala tuh kada perlu kepada makhluk, kada perlu bantuan makhluk. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu berhajat perlu kepada makhluk. Tapi kita makhluk ini yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Kemudian at-ta'addudu nomor 6. Artinya berbilang. Itu mustahil Allah Ta'ala berbilang. Berbilang itu tak dua Allah Ta'ala.
tiga, jadi 4, jadi 5, itu bilang namanya mustahil. Allah Ta'ala itu satu ya, tunggal, esa. Itu lawanan dari sifat al-wahdaniyah, artinya maha esa. Esa itu kan menyorongkan aja. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Ta'ala itu esa. Kada 2, kada 3, amun Tuhan mau buhan nang buhan di sebelah kan berbilang-bilang Allah dewanya ada berapa? Ada di dewa langit, di dewa bumi, dewa Siwa. Itu agama Hindu lah dah. Agama Nasrani ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Kan berbilang kita kada berbilang. Allah Ta'ala aja sorangan Tuhan kita. Kemudian yang ketujuh, al-ajzu artinya lemah. Mustahil Allah Ta'ala lemah. Itu lawanan dari sifat al-qudrat, artinya maha kuasa. Mun Tuhan lemah lah, kada mungkin tegak alam semesta nih. Kada mungkin ada alam semesta nih. Ini alam semesta ini menunjukkan Tuhan itu kuasa. Nah, kemudian al-ikrahu artinya dipaksa. Tuhan tuh maulah alam semesta atau memperbuat tuh kada dipaksa orang. Kada disuruh-suruh orang, kada dipaksa orang. Tasarrah sidin memperlakukan alam semesta ini telawanan dari sifat al-iradah, artinya maha berkehendak. Maka maha berkehendak tuh amun sidin berkehendak sidin berbuat, mun sidin kada berkehendak kada sidin berbuat, kada dipaksa-paksa orang sidin. Namun kita kan bisa juga memperbuat sesuatu karena disuruh orang, dipaksa orang. Tuhan kada kayak itu. Kemudian al-jahlu artinya bodoh. Mustahil Allah Ta'ala bodoh lah. Itu lawanan dari sifat al-ilmu, artinya maha mengetahui. Tuhan itu alim, Tuhan itu mengetahui. Dan satu-satunya yang alim itu Allah. Nanti kita ini itu aliman aja. Walaupun tetanya Tuhan guru itu aliman aja. Buktinya waktu guring takut masalah tak menjawab. Jangankan itu, wahai Tuhan guru ya, bulu sesingot pian tuh berapa? Kalau menghitungnya kada awak, nah berarti kada alim kan itu. Bulu sesingot ya kada menghitungi. Kita nih ilmu nih pinjaman aja, majaz tuh pinjaman dititipi Tuhan aja. Ini pun ilmu Tuhan, nang kita dapat mengetahui hukum agama itu pun ilmu Tuhan yang Allah titipkan kepada kita. Sewaktu-waktu kalau Allah berkehendak bisa Allah tak cabut. Lawan akal-akal cabutnya ya nang gila ngalin lo. Nah. Kemudian al-mautu artinya mati, mustahil Allah Ta'ala mati. Lawanan dari sifat al-hayat artinya maha hidup. Tuhan itu ada kematian. As-samamu artinya tuli, mustahil Tuhan tuli. Itu lawan dari sifat as-sama' artinya maha mendengar. Jadi kita berdoa, walaupun kita berdoa kita bergambar saja, Tuhan dengar aja. Atau berdoa dalam hati, Tuhan kada tuli, Tuhan dengar aja. Kemudian al-amyu artinya buta, mustahil Tuhan buta. Tuhan tuh melihat, cuma melihatnya kada pakai mata malah. Itu lawanan dari sifat al-basar artinya maha melihat. Al-bukmu artinya bisu, mustahil Tuhan bisu. Lawan dari sifat al-mutakallim artinya maha berkata-kata. Maha berkata-kata Allah Ta'ala. Kaunuhu ajizan artinya keadaannya lemah, mustahil keadaannya lemah lah. Lawanan dari sifat kaunuhu ta'ala qadiran artinya keadaan Allah Ta'ala maha kuasa. Sampai ke bawah itu lah. Kaunuhu mukrahan artinya keadaannya dipaksa, mustahil keadaannya dipaksa. Lawanan dari sifat kaunuhu ta'ala muridan artinya keadaan Allah Ta'ala maha berkehendak. Kaunuhu jahilan keadaan Allah Ta'ala itu jahil, bodoh artinya keadaannya bodoh itu mustahil. Allah Ta'ala itu kada bodoh. Lawanan dari sifat kaunuhu ta'ala aliman artinya keadaan Allah Ta'ala maha mengetahui. Kaunuhu mayitan artinya keadaannya mati, mustahil keadaannya mati, Allah Ta'ala hidup.
lawanan dari sifat kaunuhu ta'ala hayyan, artinya keadaan Allah Ta'ala maha hidup. Paham ya Allah? Mun paham aja tuh ada usah dijelaskan lagi nyaman aja ya Allah. Mungkin itu saya yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.